Selamat siang semua. Jadi kami dari kelompok 2 batch 3 Bapeko Medan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu terkait TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Jadi saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Arvin Rosnoval dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Lalu ada Mas Azam dari Direktorat Irigasi dan Rawa, kemudian ada Mas Dimas dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, kemudian ada Mbak Joanna Alexandra dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam, terus kemudian ada Mas Kevin, sama juga dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam, kemudian ada Mbak Mutia Herunisa dari BPK Aceh, dan terakhir ada Mas Mikal dari BP2JK Sumbar. Jadi pada kesempatan kali ini, eh, identifikasi isu kami yaitu dari e-office terhadap kementerian organisasi atau pengaruh TND ini adalah melihat dari bagaimana selama ini proses birokrasi atau proses nota dinas atau proses turunnya tugas dari atasan ke bawahan atau pelaporan dari bawahan ke atasan itu cukup terkendala dengan kebutuhan tanda tangan atau kebutuhan disposisi yang terhambat karena menunggu tanda tangan dari atasan atau dari seseorang yang memegang jabatan. Jadi harapannya atau identifikasi kami dengan penggunaan TNDE ini atau e-office ini itu akan dapat mempercepat kinerja organisasi atau mempercepat proses birokrasi yang selama ini masih dirasa cukup lambat. Eh, Nah, selanjutnya untuk deskripsi isu akan dijabarkan oleh Mas Azam. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Arvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi isu yang akan dibahas. Pada kesempatan kali ini ada tiga isu atau masalah yang akan dibahas, yaitu sumber daya manusia atau SDM dan budaya organisasi yang belum siap, kemudian keterbatasan infrastruktur dan keamanan data, dan yang ketiga adalah integrasi sistem dan interoperabilitas. Eh, Akan dimulai dari sumber daya manusia dan budaya organisasi yang belum siap ya. Di sini ada data dan fakta di lapangan bahwa pegawai itu sering resisten terhadap perubahan dari cara manual ke digital. Terdapat kesenjangan literasi antara literasi digital antara pegawai senior dan junior serta ketidaknyamanan dalam menggunakan sistem baru. Kebanyakan memang lebih eh, suka di zona nyaman atau zona amannya. Kemudian dampak yang terjadi adalah sistem tersebut tidak akan dipakai secara optimal dan juga produktivitasnya menurun serta menimbulkan frustasi serta konflik di tempat kerja. Kemudian untuk isu kedua, data dan fakta di lapangan adalah banyak kantor yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil, sering down atau mungkin koneksinya lambat, kapasitas servernya terbatas juga, dan juga ada ancaman cyber terhadap data pemerintah. Dampaknya tentu saja gangguan operasional karena sistem sering down. Ada risiko kebocoran data yang merusak reputasi dan biaya meningkat ya untuk perbaikan sistem. Untuk isu ketiga, data dan fakta di lapangan menjelaskan bahwa organisasi sering menggunakan berbagai sistem yang tidak terhubung, baik itu sistem kepegawaian maupun sistem keuangan. Jadi tidak ada data yang seragam gitu ya. Jadi dampaknya pegawai ini harus melakukan pekerjaan ganda dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan. Nah, manfaat efisiensi dari TNDE atau EVOS ini tidak tercapai secara maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait deskripsi isu masalah. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Dimas. Terima kasih. Langsung saja, jadi metode yang kita pakai untuk analisa isu kali ini itu ada satu. Yang pertama itu kita pakai untuk analisa tapis isunya, kita pakai metode USG. Jadi dari tiga isu yang kita bawa gitu, akhirnya ditemuin isu mana yang bakal kita ambil. Yang kita ambil itu adalah isu pertama, yang mana sumber daya manusia dan budaya organisasi yang belum siap, dengan poin 15, sementara dua isu lainnya hanya 13. Lalu masuk ke metode analisanya, kita pakai 5W. Oke, berikutnya silakan. Selanjutnya akan aku jelaskan mengenai metode 5 WISE, eh, mengapa SDM dan budaya organisasi belum siap. Karena adanya resistensi dari pegawai dan kurangnya pemahaman tentang manfaat sistem baru. Kebiasaan kerja manual dengan kertas sudah mengakar kuat. Terus WISE yang kedua yaitu mengapa ada resistensi dan kurang pemahaman, yaitu kekurangnya kemampuan pegawai akibat pelatihan yang tidak memadai, serta keengganan mereka karena merasa tertekan dan tidak melihat manfaat, dan juga menjadi hambatan utama dalam adopsi sistem TND atau e-office. Eh, W yang ketiga yaitu mengapa pelatihan tidak memadai dan tidak ada motivasi kuat, yaitu karena manajemen belum sepenuhnya berkomitmen dalam mengalokasikan sumber daya seperti anggaran atau waktu untuk pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu tidak ada komunikasi efektif tentang visi dan tujuan di balik penerapan TNDE atau e-office. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Oke, terima kasih.
solusi yang diberikan berdasarkan dari analisis sebelumnya ini, yang pertama adalah pemeran kepemimpinan yang kuat, di mana memastikan adanya komitmen penuh dari manajemen puncak, sehingga bisa menjadi teladan untuk menjadi teladan dengan menggunakan sistem ini secara aktif dan komunikasikan visi besar di baliknya. Kedua itu ada pelatihan dan dukungan berkelanjutan. Dengan pelatihan itu tidak boleh hanya sebatas formalitas, melainkan juga harus menjadi sebuah proses yang terstruktur. Yang ketiga itu dengan menciptakan budaya kerja yang adaptif, mana tujuannya untuk mengatasi resistensi, sehingga perlu adanya insentif dan juga lingkungan yang positif. Selanjutnya untuk rencana aksi, dijelaskan oleh Bang Mutia. Terima kasih. Untuk rencana aksi itu ada yang pertama, komunikasi efektif, yaitu mengadakan kampanye internal yang menyoroti manfaat nyata sistem TNDE atau e-office, seperti efisiensi waktu dan kemudahan kerja. Kemudian ada sistem insentif, yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan non-moneter kepada unit kerja atau pegawai yang paling cepat dan efektif dalam beradaptasi. Dan yang terakhir ada sesi umpan balik, yaitu membuka forum rutin untuk menampung masukan dan keluhan dari pegawai terkait sistem. Masukan ini kemudian digunakan untuk perbaikan sistem dan kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mihal. Terima kasih. Bagian ini saya akan membicarakan mengenai refleksi. Berdasarkan dari yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi semua mengenai isu sumber daya manusia dan budaya organisasi yang belum siap, menurut refleksi saya itu merupakan tantangan fundamental yang membutuhkan tanggung jawab yang kolektif dan perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Dan masalah ini bukan hanya sekedar isu struktural, tapi juga cerminan dari kesiapan dan kontribusi setiap individu di dalamnya, termasuk di pun diri saya sendiri. Maka dari itu, menurut saya kita harus menjadi agen perubahan, mulai dari pasif untuk menjadi proaktif. Dan juga kita membentuk budaya, bukan hanya mengikuti. Karena budaya organisasi adalah cerminan dari perilaku individu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Alvin. Oke, mungkin dari kelompok kami cukup sekian untuk pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya.